Oke, ini seputar pertanyaan yang ada di GoBimbel ini yang biasa ditanyakan ya. Nah, yang pertama itu apakah notifikasi memakai SMS atau WhatsApp? Jadi notifikasi dalam bentuk WhatsApp. Kenapa kok dalam bentuk WhatsApp? Karena SMS sudah tidak bisa dipakai ya. Jadi SMS itu kita hanya bisa ngirim lewat HP kalau sekarang itu. Jadi kalau ngirim pakai modem itu dari pihak providernya itu menolak. Jadi nggak bisa, bisanya WhatsApp sekarang. Jadi mau nggak mau notifikasi dalam bentuk WhatsApp gitu ya. Kemudian untuk namun tidak real time ya. Misalnya kalau pagi ya, pagi hari itu kan yang notif dikit, yang ngisi notif itu dikit. Jadi bisa jeda paling sekitar 15 menit. Jadi dari pengiriman, diklik kirim, kemudian diterima gitu ya, diterima oleh nomor yang dituju itu sekitar 15 menit, 10 menit gitu. Nah, tapi di sore hari ya, karena yang input itu banyak pada waktu yang bersamaan. Misalnya jam setengah 3 itu kan semuanya les. Kemudian kan semuanya nginput absen ya. Jam 4 nanti ada yang input absen jam setengah 3 sampai jam 4, ada yang input absen jam 4 yang mulai jam 4. Jadi saat sore hari itu akan pending parah gitu. Dan itu nggak bisa diantisipasi model apapun. Server yang sekarang berjalan itu cuma 2. Jadi servernya itu cuma 2. Satu server itu hanya bisa mengirim 120 per jam. Artinya dalam 1 jam itu cuma bisa mengirim 240 WhatsApp. Itu maksimal yang bisa dikirim. Nah, kenapa kok server nggak ditambah lagi? Nomornya yang susah itu. Nomor WhatsApp-nya. Saya nyoba nambah jadi 3. Nah, yang ketiga itu nomornya diblokir terus. Jadi harus pakai nomor lama ini. Harus pakai nomor lama yang sudah terverifikasi bahwa itu adalah nomor WhatsApp yang enggak buat macam-macam gitu. Jadi masalah itu di nomor HP-nya, nomor HP-nya yang susah. Jadi butuh nomor HP lama, intinya itu. Yang sudah terdaftar di WhatsApp lama, sudah dipakai lama. Untuk saat ini kesulitannya di situ ya. Bisa pending lebih dari 3 jam. Kadang input jam 4 sore itu terkirim jam 8 malam. Itu biasa ya. Jadi intinya notif itu tidak real time lah. Nah, kalau pas ada masalah teknis itu bisa pending sehari lebih. Misal di saya di sini itu mati listrik. Listrik mati otomatis bisa pending lama itu. Apalagi kalau pernah ada masalah itu bisa pending sampai beberapa hari. Namun jarang-jarang terjadi juga. Jarang terjadi juga. Namun pernah 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 terjadi gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga pernah mati selama 1 bulan. Jadi nomor WhatsApp-nya itu diblokir. Nomor WhatsApp-nya itu diblokir semuanya. Diajukan komplain, blokir lagi, ajukan komplain, blokir lagi. Jadi pas Januari atau Februari kemarin ya, itu pernah terblokir. Dan artinya ini bisa kapan-kapan mati ya. Bisa kapan-kapan mati. Jadi ini untuk saat ini masih hidup, tapi nggak ada jaminan kalau kapan-kapan mati ya. Kemudian apakah siswa dan tutor bisa buka di iPhone, di iPhone-nya? OS iPhone itu ya, iPhone itu. Saya bilangnya iPhone ya. OS iPhone itu beda. Jadi ketika membuat Android itu ini udah dibuat ya. Kemudian mau buat di iPhone, itu OS-nya apa tuh ya? Lupa saya. Itu OS-nya sendiri. OS-nya sendiri, otomatis bahasanya sendiri.
Jadi harus buat itu. Jadi dibuat ulang. Jadi ini tidak bisa di copy paste gitu, nggak bisa. Jadi harus dibuat ulang di iPhone gitu ya, di softwarenya iPhone. OS-nya beda masalahnya, OS-nya beda. Otomatis aplikasinya beda, bahasanya beda. Jadi untuk sementara ini belum bisa dan belum ada rencana kita buat. Belum ada rencana kita buat karena untuk jadi developer App Store itu mahal. $100 kalau nggak salah. Itu pun verifikasinya itu juga lama. Jadi ini terlalu mahal, intinya terlalu mahal. Nanti kalau terlalu mahal, jualnya juga susah. Kalau terlalu mahal, jualnya susah. Dan pengguna iPhone juga di Indonesia nggak banyak-banyak banget, hanya kalangan-kalangan tertentu saja ini yang kalangan atas. Yang biasa-biasa, yang menengah ya biasanya Android. Dan sebenarnya ya, biasanya ya, orang yang punya iPhone itu juga punya Android. Cuma dia ngeluarinnya dari tas. Malu gitu. Beneran, wes. Saya pernah punya iPhone ya. Saya pernah punya iPhone dan saya juga punya Android waktu itu. Tapi jarang tak keluarin. Oke ya. Nah, perbedaan harga 300.000 sama yang 1,3 juta. Kalau fungsinya ya, fungsinya itu sama. Jadi ini nggak ada perbedaan fungsi. Fungsinya sama persis. Bedanya cuma di nama aplikasi Android-nya. Jadi di aplikasi Android-nya yang diinstal siswa dan tutor, adminnya sama ya. Adminnya itu login ke web yang sama. Nah, untuk siswa dan tutor ini nama aplikasinya yang beda. Nah, kenapa kok harus beli ini? Branding. Jadi ini untuk branding. Branding biar bimbelnya kelihatan keren gitu kan ya. Kalau keren kan berarti trust, percaya gitu ya. Nambah rating lah gitu, nambah rating. Kalau ratingnya bagus ya otomatis bimbelnya bagus. Intinya ini nambah trust saja. Kemudian apakah satu akun itu bisa untuk beberapa bimbel? Sebenarnya bisa ya, misal nama siswa itu ditambah misal B1, terus kayak nama ya, baru nama ya, Ahmad Hasan gitu ya. Terus kemudian untuk bimbel 2 itu B2, kemudian di sini Basri gitu kan. Nah, namun ribet nanti ketika di keuangan, ketika apa ya buat jadwal tutor, ketika absensi, ketika jadi ribet karena dua data yang jadi satu ya mau nggak mau ribet. Apalagi tiga data yang jadi satu ini akan ribet. Jadi lebih baik satu bimbel itu satu akun. Walaupun tetap aja mudah kok nih. Prakteknya itu mudah karena tinggal logout, login gitu aja. Dan itu admin itu kan buka di website. Jadi logout, login itu enak-enak aja. Berapakah hitungan jika memiliki 4 bimbel? Ini biaya pertama ya. Jika punya 4 bimbel. Punya 4 outlet lah gitu. Punya 4 outlet. Satu akun itu 300.000 ya. Kalau punya 4 bimbel berarti butuh 4 akun. Berarti untuk akunnya aja 1,2 juta ya. Kemudian satu apps untuk satu aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa digunakan lebih dari satu. Bisa 10 mau 20 juga boleh gitu ya. Jadi satu apps ini terhubung ke semua akun. Jadi akun 1, akun 2, akun 3, akun 4 untuk bimbel 1, bimbel 2, bimbel 3, bimbel 4 itu bisa terhubung dengan satu apps. Nah, pembuatannya 1 juta. Jadi untuk totalnya jika punya 4 bimbel itu 2,2 juta ya. Nah, biaya tahunannya itu 400.000. Apakah nutup? Wah, nutup banget. Ini yang teman-teman yang kemarin itu yang mana tuh itu yang Sulawesi itu punya 7 atau berapa ya?
7 bimbel itu, punya 7 bimbel. Di sana biaya siswa satu aja 3 juta lebih. Nah, kan udah nutup ini. Biaya les satu siswa nutup. Nutup ya. Oh, udah. Apabila ada pertanyaan lain, WhatsApp ke 081391005464. Silakan kalau ada yang tanya-tanya, nanti saya buatkan videonya biar pertanyaannya banyak. Sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi saya yang lupa. Lupa tanyaannya apa aja. Kira-kira ya seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.